Berkendara di kota besar seperti Jakarta ya, pada pagi hari ataupun sore hari jam-jam sibuk memang ribet banget. Kita harus pandai-pandai memilih kendaraan yang tepat gitu ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih efektif? Menggunakan sepeda listrik kah? Ataukah menggunakan motor listrik? Yuk, kita akan bahas di episode kali ini. Halo, welcome back to channel Violik, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Nah, di episode kali ini nih, kita akan coba bereksperimen ya, membandingkan menggunakan sepeda listrik dan juga motor listrik berkendara di pagi hari pada jam-jam sibuk, yaitu jam 8 pagi. Dan kita akan memilih lokasi yang nggak perlu jauh-jauh banget, yang penting lewat jalur yang kadang-kadang padat, kadang-kadang juga normal. Nah, kita akan mencoba membandingkan apakah lebih efisien, apakah lebih efektif menggunakan sepeda listrik ataukah motor listrik. Yuk, saksikan di episode ini. Tapi buat teman-teman nih yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Simak terus episode kali ini. Nah, untuk mendukung eksperimen kali ini ya, saya menggunakan VR Ki-One. Dan ini adalah motor listrik yang sudah lama banget gitu ya. Secara spesifikasi, saya akan bisa katakan bahwa motor hub yang digunakan ini adalah masih standar, yaitu 800 watt bawaannya Ki-One. Namun baterainya sudah upgrade, termasuk juga controller, yaitu baterai menggunakan 96 volt 40 Ah. Kecepatan maksimum yang dapat ditempuh oleh motor VR Ki-One ini itu sudah di-upgrade menjadi sekitar 80 km per jam. Kemudian juga untuk jarak tempuhnya adalah sekitar 100 km. Nah, namun secara spesifikasi sebetulnya tidak terlalu berpengaruh pada eksperimen kali ini. Kenapa? Karena saya akan menggunakan motor listrik ini dengan kecepatan yang moderate, yaitu artinya tidak ugal-ugalan, tidak buru-buru, tidak satset-satset, namun juga tidak santai, artinya di tengah-tengah. Ketika jalanan agak lowong, mungkin saya bisa berkendara sekitar 40-60 km per jam, dan itu adalah kecepatan yang normal. Namun kalau ketika padat ya, kita mengikuti arus kepadatan lalu lintas. Dan untuk sepeda listriknya ya, saya menggunakan sepeda city bike. Itu sepeda yang lama juga, saya ambil dari gudang, masih karatan sana sini, tapi masih bisa dipergunakan karena saya lihat semuanya masih normal. Kemudian sepeda ini ditambahkan motor penggerak mid drive yang kecil, mini mid drive. Baterai yang digunakan 24 volt ya. Jadi sebetulnya ini adalah sepeda listrik yang standar-standar aja gitu ya. Jadi kita juga menggunakan sepeda listrik yang normal-normal saja, karena juga gaya berkendaranya akan tetap sama. Saya tidak buru-buru yang model satset-satset dengan cepat-cepat begitu ya, ataupun juga lambat yang santai-santai, tidak. Tapi normal-normal aja seperti kita berkendara menggunakan sepeda listrik pada umumnya. Kecepatan maksimum yang dapat ditempuh oleh sepeda listrik ini sebetulnya kurang lebih sekitar 35 km per jam gitu ya. Kemudian untuk jarak tempuhnya adalah sekitar 45 km. Nah, untuk rute yang dipilih ini melewati jalur-jalur yang boleh dibilang terkadang padat, terkadang juga normal atau lancar begitu ya. Kemudian jarak tempuhnya tidak perlu terlalu jauh karena ini sebuah eksperimen, sekitar 15-16 km. Start awalnya adalah dari Cempaka Putih, kemudian finish di daerah Blok M gitu ya. Kedua kendaraan ini saya akan gunakan melewati jalur yang sama. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu ketika saya menggunakan motor listrik, terkadang saya harus turun melewati underpass begitu ya. Sementara kalau sepeda listrik kita tidak melewati underpass, kita hanya melewati jalur di atasnya karena lebih aman untuk sepeda listrik. Selebihnya sama gitu ya, jadi jalurnya sama. Kemudian jamnya pun yang kita pilih adalah jam di pagi hari, jam-jamnya sibuk, yaitu sekitar jam 8 pagi. Sama juga untuk kendaraan motor listrik ataupun juga sepeda listrik, kita pakai sekitar jam 8 pagi. Untuk eksperimen ini, untuk pertama kali kita akan menggunakan motor listrik terlebih dahulu, kemudian keesokan harinya baru menggunakan sepeda listrik. Yuk kita mulai saja perjalanan eksperimen ini. Kondisi baterai di sini adalah full, di sini menunjukkan 99 volt, kemudian jarak tempuhnya baru 00. Kemudian kita akan nyalakan relief ya. Di sini saya menggunakan aplikasi relief. Ini saya coba klik saja start seperti ini. Kemudian kita mulai perjalanan kita menuju Blok M dari Cempaka Putih. Let's start.
saya berada di Jalan Letjen Suprapto, masih daerah Cempaka Putih ya. Trafiknya tidak terlalu padat saat ini. Saat ini sedang berada di dekat lampu merah di Tanah Tinggi ya. Dan ini menuju ke arah Senen. Sekarang kelihatan traffic sudah mulai sedikit padat nih. Ini di lampu merah jalur Tanah Tinggi ya. Kita baru aja melewati lampu merah Jalan Perapatan ya, Senen. Di sebelah kiri ini adalah Kuitang, daerah toko buku Gunung Agung ya. Traffic daerah ini cukup lancar. Kita baru aja melewati Tugu Tani dan ini berbelok ke arah Cikini Menteng ya. Trafiknya di sini lumayan ramai, tapi masih lancar hitungannya. Ini kita berbelok dari lampu merah Cikini menuju Menteng ya. Dan kita berbelok yang kiri menuju ke arah Taman Suropati. Ini jalanan cukup lancar. Ini arah menuju Taman Suropati ya, kawasan Menteng. Ini berada di kawasan Masjid Sunda Kelapa. Kita akan menuju ke Kuningan. Jalanan sangat lancar di daerah sini. Sekarang kita berada di Jembatan Kuningan ya. Jembatan Kuningan. Sekarang berada di daerah depannya Gor Sumantri ya. Jalanan cukup ramai, tapi masih kategori lancar lah. Jalanan cukup lancar di sini. Tadi hanya tersendat di daerah Tendean ya. Kalau belok kiri ini ke Pasar Santa. Kita berbelok menuju ke Pasar Raya Blok F. Kita akan coba cek ya. Di sini voltase menunjukkan 96,7, jadi hanya sedikit penurunannya. Kemudian jarak tempuh kita adalah 15,9 km.
kurang lebih 16 km ya. Dan kita coba cek aja di aplikasi Relief kita. Di sini saya coba pause ya. Waktu tempuh kita adalah 53:41 detik ya. Jadi 53 menit 41 detik. Di aplikasi sini menunjukkan 15,7 km untuk jarak tempuhnya. Tapi kalau di motor menunjukkan 15,9. Masih mirip ya. Kita coba finishkan saja. Nah, ini kita sudah punya statistiknya ya, menggunakan motor listrik di pagi hari jam 8-an ya, tadi jam 8:15, jam 8:11 menit gitu ya, dari kawasan Cempaka Putih menuju Blok M. Jadi jalanan trafiknya terkadang padat, ada juga lancar, dan maksimum speed ketika lancar itu adalah 64 km per jam, kemudian ketika macet-macetan, average-nya ada di sekitar berapa? 16 km per jam ya, 16,9 ya, sekitar 17 km per jaman lah ya. Waktu tempuhnya ini ternyata cukup lama juga ya, menggunakan motor listrik dari Cempaka Putih menuju Blok M pada pagi hari, sekitar 52 menit. Nah, kita akan coba bandingkan ya menggunakan kendaraan listrik lainnya, yaitu sepeda listrik. Apakah waktu tempuhnya kurang lebih sama atau tidak? Yo, check that out. Hari kedua kita akan mencoba menggunakan sepeda listrik ya, dengan lokasi yang sama startnya, yaitu di daerah Cempaka Putih menuju ke daerah Blok M di pagi hari. Kita akan mulai perjalanan. Mungkin ini saya coba aktifkan aplikasi Relief, jadi saya start aja di sini. Sekarang menunjukkan jam 8 pagi ya, jam 8. Jadi saya coba klik start. Kita akan mulai rute yang sama, yaitu dari Cempaka Putih menuju Blok M, melewati Menteng, kemudian juga Kuningan dan Tendean. Yuk kita mulai ya, start. Posisi kita di Letjen Suprapto, daerah Cempaka Putih. Traffic sudah mulai kelihatan agak ramai, tapi masih sangat lancar ya. Kita akan menuju ke lampu merah jalur Tanah Tinggi ya. Sekarang jalanan sudah mulai terasa padat ya, ramai. Jalanan juga cukup padat nih, jadi saya tidak bisa lewat jalur sepeda karena ketutupan mobil dan motor. Kita lewat samping sini aja ya. Ini semua pada mau masuk ke underpass nih, kita lihat seperti itu. Nah, ini di kanan itu adalah underpass Senen ya. Kita nggak lewatin itu karena kita pakai sepeda, jadi kita jalan lurus terus saja melewati perlintasan kereta api. Nah, ini kita akan lurus, tapi karena jalannya tidak bisa, ini adalah di perempatan Senen ya. Jadi kita masuk ke trotoar sedikit. Sepeda atau sepeda listrik ini boleh naik ke trotoar ya, sesuai peraturan Menteri Perhubungan 45 tahun 2020 ya. Jadi sepeda itu boleh naik ke trotoar ya. Kita sudah ke jalan biasa lagi ya, seperti biasa banyak kendaraan parkir, jadi saya harus keluar dulu dari jalur sepeda. Ini di daerah Tugu Tani ya, kita belok ke arah Menteng ya, ke kiri menuju ke arah Menteng ini. Nah, ini jalan yang menuju ke arah Taman Suropati. Dulu kita lihat di sebelah kiri ini adalah bekas gedung imigrasi ya zaman dulu. Sekarang jadi galeri seni. Jalanan relatif lancar di sini.
Kuningan, Taman Suropati. Kita akan lurus saja menuju ke Masjid Sunda Kelapa ya. Jadi kita akan lurus melewati rumah Wakil Presiden. Nah, di sebelah kiri ini rumah jabatan Wakil Presiden ya. Kita berbelok ke kanan. Di sebelah kanan ini adalah Masjid Sunda Kelapa ya. Jalanan masih relatif lancar di sini. Di depan itu jembatan Kuningan. Jadi kita akan melalui jembatan Kuningan ya. Nah, ini udah mulai menanjak. Tapi karena kita pakai bantuan mesin mid-drive, ini tanjakan seperti ini nggak berasa ya. Jadi santai-santai aja, masih goes ringan-ringan aja. Tanjakan seperti ini ya nggak masalah gitu ya buat mesin mid-drive. Tendean sini masih relatif lancar. Biasanya macetnya dekat dengan lampu merah santai ya. Nah, ini kita sudah melewati jalan yang pertigaan menuju Bangka ya. Ini kita lewat dan jalanan di tendean ini sudah mulai padat nih. Ini mendekati ke lampu merah santai ya. Di sini memang udah biasa padat. Seperti kemarin juga kita di sini terhambat ya. Jadi kita sudah mendekati titik finish. Nah, kita akan coba cek aja di aplikasi Relief. Ini saya klik pause seperti ini. Jarak tempuh ya di Relief ini 15 km. Kalau kemarin kita 15,7. Ini karena kita tidak melewati underpass ya yang agak sedikit belok, karena kita lurus terus. Jadi perbedaannya hanya sekitar 700 meter. Waktu yang dibutuhkan 55 menit 9 detik. Ini hampir relatif sama nih. Kemarin kita membutuhkan 52 menit, ini 55 menit, jadi relatif sama, hanya beda 3 menit saja ya. Saya klik finish di sini. Nah, gimana menurut teman-teman? Sudah kita lihat ya, ternyata menggunakan motor listrik dengan menggunakan sepeda listrik untuk jarak tempuh sekitar 15-16 km di traffic pagi hari yang sibuk, yaitu sekitar jam 8 pagi. Dan kita mengambil rute yang di perkotaan, yaitu dari Cempaka Putih menuju ke Blok M dengan jalur yang terkadang padat, terkadang juga lancar gitu. Ternyata gitu ya, dari waktu tempuhnya sama, kemudian juga dari average speednya juga sama, relatif sama ya, perbedaannya hanya sedikit, sehingga hampir tidak ada perbedaan signifikan apakah kita menggunakan motor listrik ataupun juga menggunakan sepeda listrik. Nah, kalau disuruh memilih, saya pribadi akan memilih menggunakan sepeda listrik karena memang dari waktu tempuhnya aja sama gitu ya. Kemudian benefit yang lain ada banyak, yaitu satu, kita tetap bergerak, jadi kaki kita tetap mengayuh, kita boleh dibilang kita masih bergerak. Beda halnya dengan motor listrik, kaki kita diam saja, kita duduk saja, tentu akan lebih sehat kalau kita lebih sering bergerak. Kemudian yang kedua juga, kita pakai sepeda listrik tidak perlu membayar parkir, tidak perlu membayar pajak dan lain-lain gitu ya, sehingga lebih hemat. Kemudian ketiga adalah masalah baterai. Tidak perlu baterai anxiety karena pakai sepeda listrik, baterainya kecil, charger juga kecil, membutuhkan daya yang kecil juga. Kita bisa mencas dimanapun juga, di warung kopi, di minimarket, atau dimanapun juga yang ada aliran listriknya. Tidak perlu khawatir gitu ya. Beda dengan motor listrik, banyak warung mungkin atau minimarket dan lain-lain menolak untuk mencharging motor listrik karena membutuhkan daya yang besar. Kemudian juga kita tidak perlu anxiety terhadap baterai, karena kalau pakai sepeda listrik, baterai habis ya goes saja seperti biasa, karena kendaraan tersebut bisa digoes juga sama seperti sepeda pada umumnya. Memang lebih capek sedikit, tapi tetap kita bisa bergerak. Anyway, by the way, kalau teman-teman lebih memilih mana, motor listrik atau sepeda listrik untuk ke kantor, keluar, bekerja, dan seterusnya ya, ke sekolah dan lain-lain, dengan traffic di pagi hari ataupun juga sore hari di jam-jam busy atau jam-jam rush hour. Nah, gimana menurut teman-teman? Episode seperti ini menarik atau tidak? Ataupun punya ide topik yang lain, silahkan komentar di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EV Holic.